Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam, ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 28 Januari 2023, peringatan Santo Thomas Aquino, Imam dan Pujangga Gereja. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil bicara tentang Yesus dan para murid yang menumpang sebuah perahu dan diterjal badai yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Dan waktu itu Yesus tidur. Para murid ketakutan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan para murid sangat manusiawi. Mereka tentu tidak ingin hidup mereka berakhir karena badai. Mereka berteriak minta tolong pada Yesus. Mereka memohon Yesus mampu meredakan badai. Yesus melakukan itu dan badai pun reda. Danau menjadi tenang. Ketakutan para murid adalah ketakutan kita. Kita menemukan banyak badai dalam kehidupan kita. Baik dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, bersama dengan anak-anak kita, relasi kita dalam komunitas, dengan sesama kita. Semua membuat kita takut. Kita cemas, bahkan ada yang sampai putus asa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan kita sangat manusiawi. Semua kita pasti takut akan badai dalam kehidupan kita. Kita ingin hidup lebih tenang, lebih damai, lebih penuh dengan sukacita, dan tentu kita tidak mau badai itu ada dalam kehidupan kita. Kita semua takut kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Dan Injil hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak hanya manusia biasa, tapi manusia beriman. Manusia yang memiliki Tuhan, manusia yang percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Karena saya ingin mengajak kita belajar dari kisah Injil hari ini. Datang dan minta tolong pada Yesus. Karena dia akan menolong kita. Kita tidak hanya fokus pada ketakutan, kecemasan, keputusasaan kita dan mengabaikan peran Tuhan. Justru dalam situasi yang mencemaskan ini, seharusnya kita sadari bahwa kita punya Yesus yang selalu menguatkan kita. Kita punya Yesus yang selalu memberikan harapan untuk kita. Kita punya Yesus yang selalu membantu dan menolong kita. Apa salahnya kita datang dan menyerahkan semuanya persoalan hidup kita pada Yesus? Badai laut yang dahsyat Yesus redahkan, apalagi badai kehidupan kita, pasti akan dibantu Yesus. Kuncinya adalah datang pada Yesus dan percaya bahwa Dia mampu menyelesaikan semua yang kita hadapi. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.